Selamat pagi, sahabat Delima. Renungan untuk kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 7 Juni 2023, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Demikian dituliskan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sahabat Delima yang dikasihi Kristus, setiap kali kita membaca kitab Yehezkiel, kita disajikan gambaran bagaimana malapetaka terjadi atas bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda ketika itu terperangkap dalam persaingan kekuasaan antara Mesir dan Babel. Babel akhirnya menguasai daripada bangsa Yehuda dan mengambil alih Yerusalem. Para pemimpin dibuang ke Babilonia, dan setelah 10 tahun di pembuangan, kemudian mereka menghancurkan Yerusalem, termasuk juga bait suci Allah, dan mengangkut penduduk lebih banyak dari Yerusalem kepada pembuangan. Pertanyaan yang menjadi muncul dari peristiwa ini adalah, mengapa Allah membiarkan malapetaka itu terjadi? Saudara-saudara terkasih, penglihatan yang diterima Yehezkiel dan nubuatannya menjelaskan bahwa dia menyampaikan nubuat malapetaka itu dan memperingatkan bangsa Yehuda dan Yerusalem tentang dosa-dosa mereka terhadap Allah. Mereka telah beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Pada masa-masa sulit mereka tergantung dan meminta bantuan kepada orang-orang pemimpin bangsa-bangsa lain, dan mereka tidak mengharapkan pertolongan daripada Allah. Hidup mereka juga sudah tercemar dan mencemari seluruh negeri dan menajiskan bait suci. Karena itu kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem dan meninggalkan bait sucinya. Namun saudara-saudara terkasih, selain nubuatan malapetaka, Yehezkiel juga menyampaikan nubuatan damai sejahtera atau pengharapan atau keselamatan akan sampai kepada mereka ketika mereka mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah. Dan kemudian dinyatakan bahwa kemuliaan Allah akan bersinar kembali kepada Yerusalem ketika mereka melakukan pertobatan. Saudara-saudara terkasih, pertobatan selalu menghasilkan buah. Buahnya adalah kehidupan atau keselamatan. Yehezkiel menegaskan melalui nas hari ini, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Inilah jaminan pasti untuk setiap orang yang mau bertobat. Namun perlu kita pahami bahwa bertobat adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih mungkin melakukan dosa. Karena itu ajakan dari nas ini, bertobatlah. Dan bertobat itu bukan sekedar menyesali kesalahan, kemudian kembali mengulang kesalahan yang sama. Pertobatan yang sejati, yaitu pertobatan yang dengan segenap hati, yang diwujudkan dalam perubahan hidup sehari-hari. Arti pertobatan yang sesungguhnya bukanlah sekedar bertobat dan tidak lagi berbuat jahat, atau menjadi orang Kristen yang setiap hari beribadah dan melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab. Namun firman Tuhan berkata, bertobatlah dari dosa-dosamu. Jangan biarkan dosamu menghancurkan dirimu. Biarlah hati dan pikiranmu menjadi baru. Oleh karena itu, beranilah untuk mengambil langkah pertobatan hari ini dan memilih untuk bertobat dengan segenap hati. Maka kita akan memperoleh kemerdekaan sejati yang daripada Allah. Amin.